Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram, guru kita, Tuan Guru Isi, dan para dewan asatidzah di Pondok Pesantren Sa'adatul Darain, Al-Mukarram Al-Habib Abdillah Assegaf di samping kanan saya dari Ampenan. Beliau adalah salah satu orang yang telah membantu kami dari awal perjuangan saya masuk ke Lombok. Jadi pada tahun 2002 kalau tidak salah, saya datang ke Lombok untuk memperkenalkan Universitas Al-Ahqaf. Jadi kala itu kami adakan silaturahmi ziarah ke ma'ahid se-Indonesia. Waktu itu saya menggunakan mobil keliling dari mulai barat Jakarta, ya, Banten, Serang, Pandeglang, sampai satu desa yang mobil tidak sampai. Mobilnya saya taruh di satu rumah, kemudian ke dalam menggunakan motor dengan jalan yang penuh dengan batu-batu. Kemudian kami juga ke Tasikmalaya, ke Cilacap, Kebumen, ya, terus menyisiri pantai selatan Jawa, kemudian menyisiri jalur tengah Jawa, menyisiri jalur utara Jawa, sampai ke mana? Ke Madura. Perjalanan kurang lebih sebulan waktu itu. Ya, kemudian sampai ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi kami menyeberang ke Bali. Nah, di Bali saat itu sampai Kelungkung. Di Kelungkung jumpa dengan adik Habib Abdillah, Habib Thalib. Ya, kami singgah bermalam di rumah Habib Yahya Al-Maghribi, menantu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharul, Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Dari situ kami berupaya ingin masuk Lombok, ya, untuk memperkenalkan Al-Ahqaf. Waktu itu kami bawa kendaraan akan kami seberangkan lewat ferry, ya, penyeberangan. Cuma cuaca tidak memungkinkan. Jadi gelombangnya sedang tinggi. Jadi kalau mobil dibawa kemungkinan akan berbenturan satu sama lain. Akhirnya kami tinggalkan di Kelungkung. Ya, kami hanya saya saja dengan tiga orang bertiga waktu itu dengan kawan menyeberang ke Kelungkung. Nah, di situ Habib Abdillah punya peranan menjemput saya subuh waktu itu. Kemudian dimampirkan ke rumah beliau, sarapan, dan langsung keliling, ya, dari mulai Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, sampai ke mana? Lombok Utara, ya, Kediri, kemana lagi? Hampir seluruh satu hari, ya, sampai sekitar jam berapa? Jam 2 siangnya lebih, sampai hampir asar. Ya, jadi asar selesai, saya hanya dilewatkan di Senggigi, ya, di dalam mulai anak-anakku sekalian, kalian harus betul-betul menimba ilmu dengan sungguh-sungguh, belajar yang rajin, dan jangan belajar lewat Syekh Google. Karena Syekh Google ini nisbah ilmiahnya tidak ada, ya, karena tergantung orang yang memasukkan muatan konten yang ada di dalam Google tadi. Yang rajin memasukkan konten-konten itu yang akan muncul di awal. Ya, orang-orang Wahabi, mereka rajin memasukkan konten-konten tentang ilmu fikih, konten-konten tentang akidah, konten-konten yang berhubungan dengan pemahaman mereka. Sedangkan kita ini banyak yang gagap teknologi. Kita ini tidak mengerti. Akhirnya mereka yang lebih dominan.
ketika kita buka Google. Bahkan rujukan-rujukan mereka yang tidak sesuai dengan nas-nas asli mereka rubah. Maka dari itu syarat dari untuk mencari ilmu itu adalah harus mencari guru yang memiliki nisbah keilmuan, sambung menyambung mata rantai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka keilmuan tidak bisa kalian hanya baca saja di kitab. Man kana syaikhul kitabul fasyaitanu syaikhuh. Siapa saja yang belajar dari kitab tanpa guru yang membimbing, maka setan yang akan menjadi pembimbing. Bagaimana dengan Google? Bagaimana dengan konten-konten yang dibikin oleh orang-orang kafir? Bagaimana dengan konten-konten yang dibikin oleh orang-orang Syiah? Bagaimana dengan konten-konten yang dibikin oleh orang-orang Wahabi? Orang-orang yang anti terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka pasti mereka selewengkan, pasti mereka rusak, pasti mereka jauhkan ya kita dari apa yang telah kita dapat dari leluhur kita, dari para as-salafuna as-salihun. Maka belajar ilmu itu harus ada gurunya, harus jelas siapa guru kita, siapa kiai kita, siapa guru-guru dari guru-guru kita, dari mana dia dapat, kemudian nisbah ilmunya sampai mana, ya. Maka dari itu tidak salah kalian belajar di sini, kalian belajar kepada guru kalian, ya Tuan Guru Izzi dan guru-guru yang ada semua ini, karena memiliki nisbah keilmuan dari guru-guru mereka sampai menyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, talaki, mereka mengambil talaki terus sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun perguruan-perguruan ataupun sekolah-sekolah yang tidak sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di dalamnya tidak ada cahaya, tidak ada cahaya nubuwah, tidak ada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau mereka yang jauh, mereka yang tidak memiliki sambung dalam keilmuan mereka kepada Nabi Muhammad, di dalamnya selalu dikotori dengan mencaci, dengan menjelekkan, dengan membid'ahkan, dengan mengkafirkan sesama umat Islam, dengan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang telah kita dapat dari leluhur kita. Maka dari itu kalian berada di tempat ini adalah salah satu rawdah min riyadil jannah. Ini adalah salah satu taman dari taman-taman surga yang Allah siapkan di muka bumi ini. Maka kalian belajarlah yang rajin, belajarlah yang sungguh-sungguh, pelajari ilmu fikih, pelajari ilmu akidah, pelajari bahasa Arab, pelajari nahwu sharaf, dan kalian hafalkan Al-Quran. Dan kelak jika di antara kalian telah menjadi orang-orang yang besar, telah menjadi orang-orang alim, jangan lupa sambung terus dengan guru-guru kalian. Karena Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Al-Imam Ali menantu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Aku adalah budak dari orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Nah, sekarang kalian di sini sudah berapa ribu huruf? Sudah berapa ribu huruf yang kalian pelajari di pondok ini? Maka dari itu harus sambung kepada guru kalian. Karena kalau kalian sambung terhadap guru kalian, mendapatkan pandangan khusus dari guru kalian, mendapatkan nadrah khusus dari guru kalian, mendapatkan mahabbah khassah dari guru kalian, maka kalian akan sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena guru kalian juga seperti itu, mendapatkan nadrah khassah, mendapatkan mahabbah khassah dari guru-gurunya, dan sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu rajinlah belajar, ikuti aturan yang ada di sini, pergunakan waktu semaksimal mungkin. Antum semua, kalian semua bikin agenda, usia saya sekian, ya. Nanti setelah usia sekian saya ingin belajar di anu. Kemudian kalian punya agenda lagi, setelah belajar melanjutkan studinya kemana. Nah setelah itu kalian nanti akan berkiprah di mana. Tapi semua itu atas isyarat guru, atas persetujuan guru.
Jangan kalian terburu-buru untuk hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Saya ingin jadi orang kaya, saya ingin terkenal, saya ingin punya istri yang cantik, saya ingin punya suami yang ganteng, yang gagah. Tidak usah. Ya, karena semua sudah ditulis oleh Allah, semua sudah disuratkan oleh Allah. Belum waktu kalian seperti itu. Bahkan tahadusan bine'mah. Ini ada cerita sedikit. Saya dulu mondok itu di Pondok Pesantren Darul Qawad Da'wah. Saya masuk di Pondok Pesantren Darul Qawad Da'wah tahun 1993 saya selesai. Saya masuk sekitar 1986, 1993 selesai. Nah, ketika saya berangkat ke Yaman terlambat, waktu itu saya mendapat satu musibah kecelakaan, kaki saya patah, ya, mobil hancur. Akhirnya terlambat berangkat ke Yaman, yang harusnya tahun 94 ya sudah berangkat, ini 96 saya berangkat. Nah, ketika saya berangkat itu Al Habib Hasan Baharul bertanya kepada saya, ya, kamu mau berangkat kemana? Saya bilang terserah antum, manapun tempat yang antum tunjuk saya terima. Nah, pada awalnya saya didaftarkan ke Mekah, ya, belajar di Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, ketika itu sudah didaftar, ya zaman dulu itu prosesnya lewat pos, bukan sekarang lewat HP, tidak. Waktu itu lewat pos, fotonya dikirim dulu, ya, setelah dikirim lewat pos sekian bulan diterima, baru diistikharahi oleh beliau. Nah, dalam proses pengiriman datanglah Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharul, rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman awal 1996. Kemudian guru saya memanggil saya dan berkata, ya Hasan, saya lihat kamu ini lebih cocok masuk Universitas Al-Ahqaf. Bagaimana? Ini guru luar biasa. Beliau menyampaikan satu usul, ya, satu arahan, tetapi bertanya lagi, bagaimana menurut kamu? Nah, saya bilang, sami'na wa ata'na. Apapun yang antum putuskan saya terima. Sudah, kamu berangkat ke sini. Nah, waktu itu Al Habib Abdullah baru datang. Nah, saya diminta untuk mengantar beliau, mengawal beliau keliling di Jawa Timur, masuk pondok-pondok pesantren, ke Lirboyo, ke Ploso, ke Tulung Agung, ke Peterongan Jombang, ke Tebu Ireng, keliling. Nah, setelah itu beliau pulang. Nah, kami diantar oleh Habib Abdullah Baharul ke Hadramut, jadi murid pertama di Universitas Al-Ahqaf. Nah, waktu itu kami berangkat 8 orang. Ya, di antaranya kawan saya Yahya Zainal Ma'arif, sekarang yang lebih dikenal dengan Buya Yahya, itu satu angkatan. Nah, kemudian ada Al Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qadri, Al Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, ya, dan Dr. Muhammad Najib Amin Musli dan lainnya. Ketika kami berangkat ke sana, waktu itu saya tidak menyelesaikan kuliah di Al-Ahqaf, ya, tidak menyelesaikan. 2 tahun saya harus pulang, orang tua sakit. Padahal ditahan oleh rektorat, oleh Al Habib Idrus bin Umar Al-Kaf, ya, itu ditahan, termasuk oleh Amid Kuliyatus Syariah Dr. Ahmad Ali Toharoya, mufti negara yang di Mesir itu. Beliau itu guru besar di Al-Azhar sebagai dekan di Fakultas Syariah. Itu menahan juga. Setelah minta dan lain sebagainya, dikasih izin, tetapi cuti, bukan berhenti. 3 bulan, nanti kamu bisa kembali lagi. Kalau memang nggak bisa pulang, nggak apa-apa. Jadi saya waktu itu dibikinkan khuruj auda, ya, khuruj auda, keluar dan masuk ke Yaman, karena hanya cuti saja. Dan sampai sekarang di paspornya masih saya simpan. Nah, setelah itu Allah punya rencana lain. Saya tidak kembali ke Yaman. Ternyata rencananya ini luar biasa. Ya, ketika saya pulang, saya sowan ke guru saya Al Habib Hasan Baharul tahun 1998. Nah, ketika sowan, yang pertama beliau sampaikan, alhamdulillah tiap tahun proses pemberangkatan ataupun penyeleksian ini luar biasa antusias sekali.
awal kami memberangkatkan itu ya sekitar ada 30 orang, yaitu banyak putra putri kiai. Bahkan sekarang ini sudah ada yang menjadi ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar, ya. Ada yang menjadi pengurus PBNU, ada itu alumni Al-Haqq, Dr. Arwani Syirozi, juga putra dari Kiai Imam Lirboyo, ya, Gus Reza, itu juga alumni Al-Haqq. Banyak kalau saya sebutkan satu persatu, dari kalangan habaibnya, putri-putrinya Habib Rizik, itu semua di Al-Haqq, ya, di Al-Haqq, ya. Hanya yang pertama sudah ke Mesir. Kemudian tokoh-tokoh yang ada di Sumatera, yang di Kalimantan, itu banyak yang alumni Al-Haqq. Jadi sudah ribuan alumnusnya, sudah sangat banyak sekali. Bahkan tahun ini yang kami prediksi yang daftar ke Al-Haqq dan Al-Wasatiyah ini tidak banyak karena masa pandemi, sedang COVID. Ya, saya sudah sampaikan ke Ustaz Zaki, di sebelah saya ada Ustaz Zaki. Ustaz Zaki, berdiri. Ya, Ustaz Zaki. Go. Biar tahu, ini Ustaz Zaki yang biasa menerima telepon untuk pendaftaran, ya, yang untuk penyeleksian, untuk semuanya ini, yang bantu saya di kantor. Ini beliau S2 dari Al-Haqq, pernah ngajar juga di sana. Termasuk Robi Abdul Khairot juga. Ini yang bimbing Ustaz Zaki dulu waktu di sana. Yang di sebelahnya ada Ustaz Sirajuddin. Ustaz Sirajuddin, ini yang biasa bantu saya, yang sering datang kelompok untuk pengetesan. Dan beliau alumni Al-Haqq, beliau juga ketua Komisi Fatwa MUI Tangerang. Ya, Tangerang. Nah, jadi antusiasnya luar biasa. Tahun ini sebetulnya saya tidak menyangka yang daftar banyak. Bahkan saya pikir nggak ada yang daftar ke Al-Haqq. Ternyata tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Yang daftar putra putri itu 400 orang lebih. Ya, se-Indonesia ini. Satu pesawat. Ya, jadi yang daftar luar biasa, beludak. Ya, beludak dari tahun-tahun sebelumnya. Tesnya luar biasa antusias. Ya, cuma yang di Cirebon saya bikin semi standar. COVID. Ya, jadi nggak agak jarang, terus jumlah orangnya nggak banyak. Cuma agak capek untuk kami itu. Karena setiap tes 25 orang, 20 orang. Jadi agak lambat. Tidak seperti yang dulu bisa 100 orang, 150 orang sekaligus. Dan tahun ini kita bagi-bagi tugas juga. Ini hari ini sedang ada tes di Palu, di Pondok Pesantren Al-Khairat Palu, yang didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang cabangnya itu yang didirikan sekitar 1.500 cabang satu di Indonesia bagian timur. Kan kepada antum semua, ijtihadu, yang rajin. Boleh ada yang mau jadi orang besar kiai, boleh. Menjadi orang alim, boleh. Menjadi pengusaha, boleh. Menjadi ahli IT, harus ada. Ya. Ingin menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, insya Allah. Mudah-mudahan nanti 10 tahun lagi ada salah satu murid sini yang menjadi presiden. Yang meluruskan, yang menjadikan negara kita ini negara yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul-betul berjuang karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan urusan hawa nafsu, bukan karena kepentingan pribadi. Tapi kalau kalian serahkan jiwa kalian, raga kalian, ya, untuk Islam, untuk Rasulullah SAW, maka Allah akan memudahkan urusan kalian semua. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, saya ini nggak nyari istri, dicarikan. Ya, saya dikasih, ditawari sampai jadi. Ya, alhamdulillah. Saya ngurusi Allah ini syaraf. Masa disuruh pilih di sini, nanti anak nggak pulang ke Cirebon ini. Islam, ya, untuk Islam, ya, untuk agama, untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rezeki pun akan nanti datang sendiri. Ya, nggak repot, nggak cari istri dikasih. Ya, Allah sangat mulia, Allah sangat sayang kepada kita. Kita tidak punya mobil, dikasih mobil. Tidak punya rumah, dikasih rumah.
Ya, nggak usah nyari-nyari, kalau nyari capek. Dunia itu kita nyari capek. Orang yang di luar bekerja, banting tulang, cari uang ke sana sini, ingin beli rumah, ingin punya mobil, ingin capek. Ya, belum menikmati sudah sakit. Ya, sudah sakit. Bahkan yang sudah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sempat nikmati dunianya. Begitu dia meninggal, jadi rebutan anak keluarganya. Tetapi kalau kalian serahkan jiwa kalian berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semua akan datang sendiri. Ya, datang sendiri, rezeki datang, harta datang. Ya, rumah, pesantren, semuanya akan tambah berkah. Ya, bahkan saya sudah punya istri Cirebon, baru saya ditawarin tadi sama beliau. Datang sendiri. Ya, tapi kalau kita betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Jadi yang terpenting kalian luruskan niat kalian, ingin belajar untuk melanjutkan risalahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rajin. Karena apa? Kalau kalian tidak rajin, kalian akan menyesal. Ya, jangan kalian mimpi dapat ilmu laduni tapi kalian tidur malam. Jangan kalian mimpi ingin mendapatkan ilmu laduni tetapi lidah kalian masih suka maksiat, mata kalian masih suka maksiat, tangan kalian suka maksiat, kaki kalian masih suka maksiat. Jangan kalian mimpi untuk mendapatkan keberkahan kalau yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian sesuatu yang haram. Ya, jadi yang haram jangan kalian masukkan walaupun hanya satu suap. Bahaya sekali. Ya, karena dengan sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, kita jadi malas ibadah. Kita jadi malas belajar. Hawanya ingin berbuat maksiat. Ya, yang harusnya dia sukses jadi tidak sukses. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Man akala halala ata'at jawarihu sya'a am aba, wa man akala haram asad jadi jawarihu sya'a am aba. Yang makan makanan yang halal, anggota tubuhnya pasti akan berbuat taat kepada Allah. Yang makan makanan yang haram, anggota tubuhnya pasti maksiat kepada Allah walaupun ada di dalam pondok pesantren. Ya, kalau orang tua ngirim sesuatu yang haram, nanti anaknya itu nggak nurut di sini, nakal, ya, maksiat, suka goda. Maka dari itu makanan ini sangat penting, ya, sangat penting. Jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat diterima dengan baik. Insyaallah. Mudah-mudahan antum semua, kalian semua disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang dapat mengorbankan jiwa raga untuk agama, untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting, kalian bagaimana kalian dapat mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kalian dapat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ketika kita dicinta oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nanti ketika kita di padang mahsyar, bukan kita yang mencari Nabi Muhammad, tetapi Rasulullah yang akan mencari aina fulan, kana yuhibbuni, kana yusalli alayya, kana yujahidu fi, kana. Jadi bagaimana cara kita bisa dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad ini sangat indah. Nabi Muhammad ini sangat bercahaya. Nabi Muhammad ini sangat cinta kepada kita semuanya. Nabi Muhammad ini sangat cinta lebih daripada dirinya sendiri. Ya, bagaimana kalian bisa sambung agar kalian bisa melihat langsung wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya qawatan wa manama. Karena orang yang pernah melihat baginda Nabi Muhammad, dia akan insyaallah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, bagaimana kalian bisa menyebabkan baginda Nabi Muhammad tersenyum dengan hal-hal yang menyenangkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang dapat saya sampaikan. Tadi ada permintaan dari Tuan Guru untuk saya memberikan ijazah. Padahal saya ini lastu ahlan bidzalik. Ya, lastu ahlan bidzalik. Saya tidak pantas untuk menerima ijazah. Terlebih-lebih memberi ijazah. Cuma imtithalul amr, ya, imtithalul amr khairun min surukil adab. Ya, maka saya mengikuti perintah beliau dan sebagai orang yang menjalankan perintah dari beliau. Ya, di sini saya mengijazahkan kepada antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah, untuk membaca sholawat, mengijazahkan antum semua untuk berbuat segala macam kebaikan dan membaca wirid-wirid yang ma'thur, wirid-wirid yang disampaikan dan diijazahkan dari guru-guru kami seperti Ratibul Haddad, Ratibul Attas, baca Wirdus Sakran dan lain-lainnya, yang wirid Sadah Al-Ba'alawi sebagaimana guru-guru kami telah mengijazahkan kepada kami. Di antaranya Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakak Al-Habib Umar bin Hafid. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakak kandung dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Juga yang kami dapat dari Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Juga yang kami dapat dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab, ya, yang ada di kota Tarim. Juga yang kami dapatkan dari guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Juga yang kami dapatkan dari Al-Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus. Juga yang kami dapatkan dari Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segar. Juga yang kami dapatkan dari Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas Jakarta. Juga yang kami dapatkan dari Al-Habib Segar bin Mahsin Al-Attas. Juga yang kami dapatkan dari Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Juga yang kami dapatkan dari Abu Yasin Muhammad bin Abdul Maliki. Juga yang kami dapatkan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dan seluruh masyayikh kami. Kepada kalian bacaan-bacaan tersebut ajaztukum qabiltu ijazah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan jazaa kepada Al-Quran Al-Habib Hasan bin Husain Al-Jufri. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kita semua bisa mengambil manfaat. Semoga kita bisa terjaga dari segala fitnah akhir zaman yang sudah tersebar dimanapun tempatnya pada zaman sekarang ini. Kemudian semoga juga dengan kedatangan beliau, kehadiran beliau Syarif dan Makan Syarif bisa menjadi jembatan untuk bisa mungkin anak-anak kami, adik-adik kami untuk bisa berangkat ke Universitas Al-Ahqaf. Mudah-mudahan ini sebagai jembatan yang baik untuk awal yang baik. Terakhir doa ini yang akan disampaikan oleh Al-Quran berproduktif bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina sublana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu lana wa rabbina bima qasamtahu lana ya zal jalali wal ikram.
اللهم يسر لنا اليسر وجنبنا العسر واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والسعادة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من علمائك العاملين المخلصين البر المحجلين، وحقق لنا آمالنا وحقق لنا آمالنا وحقق لنا آمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Kita pada siang hari ini, kemudian kita doakan kepada Habib Hasan bin Husain Al-Jufri, semoga dengan kedatangan beliau kita mendapatkan keberkahan dan beliau mendapatkan sehat walafiat, umur yang panjang, berkah segala urusannya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Fakir ini dapat Fakir sampaikan, wallahu muwaffiq ila sa'adatul darain. Terakhir mohon maaf kepada para tamu undangan khususnya Al-Habib apabila sambutan kami kurang baik dan kurang nyaman. Wallahu muwaffiq ila sa'adatul darain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.